Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini saya akan membawakan kisah dari Mas Dian saat melakukan pendakian ke Gunung Gede bersama dua temannya, Fahmi dan Sony. Yang di pendakiannya itu karena bisa dibilang mereka ini kurang berpengalaman dan mendaki sembarangan, mereka justru mendapat teror dari penghuni yang ada di Gunung Gede ya, yang bisa dibilang ini akibatnya sangat fatal sekali untuk mereka. Pendakian ini mereka tempuh via jalur putri karena jalur itu juga yang jaraknya paling dekat dari rumah mereka ya, karena memang pada saat itu status mereka ini masih pelajar, jadi membuat mereka ini punya keterbatasan dana untuk melakukan pendakian itu. Pada saat itu memang Mas Dian belum punya banyak pengalaman soal pendakian karena dia juga baru sekali mengikuti trip pendakian ke Semeru sebelumnya. Yang sejak saat itu memang Mas Dian ini seperti ketagihan pengen muncak lagi. Sedangkan Fahmi dan Sony sama sekali belum pernah mendaki pada saat itu. Apa saja yang mereka alami, gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, Dian, Fahmi, dan Sony pun berkumpul di dekat area base camp sebelum memulai pendakiannya. Nah, setelah mereka ini berunding sebentar, Dian bilang kayaknya bekal mereka ini kurang. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengurus si Maxi terlebih dahulu, dan kemudian sisa uang mereka ini rencananya mau mereka pakai untuk menambah logistik ya. Sayangnya saat itu sisa uang mereka ini nggak banyak, jadi cuma cukup buat beli beberapa roti sama air putih saja. Tapi akhirnya mereka tetap memulai pendakian mereka. Nah, di situ mereka ini mulai jalan sekitar jam 3 sore. Semenjak awal mereka berangkat, sebenarnya Dian ngerasa ada yang aneh karena kayak diawasi gitu oleh sesuatu. Jadi Dian ini ngerasa diawasi oleh banyak sekali sesuatu di situ, tapi dia nggak tahu itu apa ya. Tapi kemudian diabaikan oleh Dian dan nganggap itu hanya khayalannya saja. Bagaimana? Mereka pun mulai jalan saat itu, melewati kebun-kebun warga, dan lagi-lagi saat mereka jalan ini Dian mengalami sesuatu yang aneh. Karena sebenarnya pada saat itu masih ada beberapa warga yang masih berkebun atau masih di kebun itu. Tapi Dian ngerasa seolah-olah warga ini nggak menyadari kalau ada rombongannya ini yang lagi lewat. Bahkan sempat mereka juga lewat tepat di depan salah seorang warga. Tapi warga ini kayak benar-benar nggak lihat apa-apa. Ya normalnya sih biasanya kalau kita lewat depan orang kan paling nggak kita senyum atau permisi atau menyapa gitu. Tapi itu nggak sama sekali. Tapi sepertinya perasaan itu hanya disadari oleh Dian karena Fahmi dan Sony ini lagi sibuk ngobrol sambil jalan. Mereka pun akhirnya sampai di pos 1 dan saat istirahat secara tiba-tiba cuaca ini berubah dari yang tadinya cerah tiba-tiba hujan lebat. Mau nggak mau mereka pun nunggu hujan reda dan ternyata baru sekitar jam 6 sore lebih atau sehabis maghrib. Hujan ini mulai reda dan berganti dengan kabut ya. Nah, di sepanjang waktu mereka nunggu hujan ini, Fahmi dan Sony seringkali bercanda-bercanda, mereka teriak-teriak. Bahkan beberapa kali keluar kata-kata kotor yang membuat Dian ini ngerasa nggak tenang gitu sebenarnya. Dian juga sudah mengingatkan mereka untuk menjaga segala ucapan dan tingkah laku mereka, tapi mereka ini emang benar-benar tidak mendengar peringatan dari Dian ya, karena mereka menganggap ya di hutan gitu memang ada apa gitu, nggak ada apa-apa. Sekitar setengah 7 malam, mereka pun akhirnya melanjutkan pendakiannya dengan cuaca yang masih saja berkabut. Mereka jalan terus saat itu dengan Fahmi dan Sony yang masih aja terus bercanda-canda. Tapi di sisi lain makin lama Dian ini makin curiga karena mereka ini kok nggak sampai-sampai di pos berikutnya.
Dan saat dia melihat jam, nah disitulah Dian ini benar-benar kaget karena ternyata sudah hampir jam 1 malam. Spontan Dian ini minta teman-temannya untuk berhenti dan ngecek ke HP-nya, bahkan ke jam-jam temennya ini juga dilihat sama Dian ya. Dan ternyata sudah benar-benar jam 1 malam. Disitulah Dian baru benar-benar menyadari kalau ada yang gak beres dengan pendakiannya kali itu. Dia segera menoleh ke sana kemari dan gak jauh dari tempat mereka ini ada semacam tempat datar tapi gak terlalu luas, cukup buat satu tenda aja gitu. Saat itu akhirnya Dian berinisiatif untuk buka camp aja di situ dan ngelanjutin pendakian esok paginya. Fahmi dan Sony yang memang gak tahu apa-apa dan ngerasa juga aneh dengan yang dibilang sama Dian, akhirnya ngikutin aja kata-kata dari Dian. Nah, selesai buka camp, mereka pun masak mie instan dan membuat kopi ya. Lalu ngobrol-ngobrol sebentar sampai akhirnya Dian ini ngajak teman-temannya untuk tidur karena mereka harus mengumpulkan tenaga untuk esok hari gitu, untuk ngelanjutin. Nah, di situ Fahmi dan Sony ini menolak karena mereka masih sibuk ngobrol ya, dan katanya juga sekalian mau begadang aja, lagian juga udah jam segitu katanya. Saat itu akhirnya Dian tidur sendirian dan berharap besok pagi mereka sudah nggak ngalamin apa-apa lagi, tapi ternyata Dian salah. Entah jam berapa saat itu Dian ini tiba-tiba terbangun karena ngerasa ada yang mukulin tendanya dengan sangat keras. Jadi tendanya dipukul-pukul dari luar itu, tapi keras banget gitu. Nah, pada saat dia bangun, Dian benar-benar kaget karena dia ternyata sudah tidak berada di dalam tenda, tapi justru di atas pohon, dan itu sangat tinggi banget pohonnya. Dia melihat sekitar. Nah, di situ kelihatan saat itu tendanya ini ada di bawah, agak jauh dari tempatnya. Dian bingung gimana bisa dia tiba-tiba ada di sana, dan bingung juga gimana caranya turun karena sebenarnya Dian ini agak takut sama ketinggian. Nah, setelah cukup lama kebingungan, mau nggak mau Dian pun memberanikan diri untuk turun, dan setelah hari sudah agak terang, akhirnya dia berhasil turun ya, meski dia ini sangat kesusahan pada saat itu. Nah, habis itu setelah dia turun, dia ini lari ke arah tendanya gitu, mau ngajak teman-temannya untuk buru-buru turun aja karena dia udah ketakutan. Tapi ternyata pada saat itu Fahmi dan Sony ini sudah nggak ada ya, bahkan barang-barang mereka pun juga sudah nggak ada. Nah, saat itu Dian ini benar-benar kebingungan dan kesal kenapa teman-temannya ini ninggalin dia. Singkat cerita, setelah beresin tenda dan membersihkan sisa-sisa api unggun semalam, Dian pun akhirnya jalan sendirian saat itu turun. Tapi makin lama jalan, Dian mulai menyadari kalau sepertinya jalur yang dia lewati ini berbeda dari jalur yang kemarin. Dia udah nyoba melihat peta jalur yang dia bawa, tapi sama sekali tidak membantu karena sebenarnya Dian ini nggak tahu dia ini ada di jalur mana saat itu. Yang mau nggak mau akhirnya Dian terus jalan saat itu sampai tahu-tahu dia tiba di savana yang cukup luas. Nah, pada saat sampai ini Dian ini lega ya, karena dia melihat ada beberapa tenda yang lagi berdiri di depannya. Dan tanpa pikir panjang, Dian akhirnya menghampiri tenda itu, dan saat dia tanya ke salah satu dari rombongan itu, ternyata itu adalah area Surya Kencana. Lagi-lagi Dian kaget gimana bisa dia tiba-tiba sampai di sana. Padahal dari tadi ini dia terus berjalan turun, tapi kok malah sampainya di sana. Nah, akhirnya saat itu Dian ini bilang ke rombongan yang dia temui ini untuk minta bareng aja sama mereka nanti turunnya karena udah terlalu takut. Nah, salah satu dari mereka ini menjawab, boleh aja kalau mau bareng turun, tapi karena sekarang udah sore mereka rencananya mau turun besok pagi. Nah, mendengar jawaban itu tentu Dian ini kaget ya. Tadi saat dia mulai jalan habis beres-beres tenda tadi ini masih pagi sebenarnya. Tapi baru jalan gak lama tahu-tahu sampai di sana dan katanya kok sudah sore. Dan benar saja saat dia mengecek lagi jam tangannya, saat itu sudah hampir jam 4 sore. Lagi-lagi Dian mengalami sesuatu yang gak bisa dia pahami.
Dian pun akhirnya setuju untuk bareng dengan rombongan yang mengaku berasal dari Jogja itu, walau dia harus menginap 1 malam lagi daripada terjadi aneh-aneh lagi sama dia. Malam harinya saat Dian lagi ngobrol sama rombongan pendaki ini, tiba-tiba mereka melihat ada banyak sekali tim SAR dan relawan yang lagi naik. Mereka kemudian tanya-tanya, dan ternyata tim SAR dan relawan ini sedang melakukan pencarian ke pendaki yang dilaporkan sudah beberapa hari tidak turun. Tapi saat mereka ngobrol ini, salah satu dari relawan ini seperti mengenali Dian. Dan benar saja, yang sedang mereka cari memang adalah rombongan dari Dian. Tentu Dian kaget saat itu, kok jadi kayak gini kejadiannya, ini sebenarnya ini ada apa aja gitu, nggak ngerti sama sekali dia. Karena Dian sudah ditemukan, malam itu juga akhirnya Dian dievakuasi ke bawah, dan ketika dia tiba di bawah, disitulah Dian menceritakan semua yang dia alami selama di atas. Tapi cerita dari Dian ini nggak banyak membantu soal keberadaan 2 temannya yang lain, yaitu Fahmi dan Sony yang masih belum bisa ditemukan. Dan saat itu Dian ini baru tahu kalau memang sudah beberapa hari mereka dinyatakan hilang, dan hari itu sudah hari kedua pencarian dari rombongan Dian ini. Singkat cerita, esok paginya pencarian pun kembali dilakukan. Nah, saat itu sudah pencarian hari ketiga ya. Sementara Dian ngerasa masih aneh karena dia ini hanya menginap semalam aja, dan waktu mau nginep lagi sama rombongan yang ketemu dia di Surya Kencana ini, dia udah ditemukan, tapi kok kata mereka udah berhari-hari. Nah, nggak lama setelah itu, akhirnya keluarga dari Dian, Fahmi, dan Sony pun tiba karena memang mereka ini telat menerima informasi soal hilangnya rombongan Dian. Hal itu juga disebabkan karena Dian dan teman-temannya nggak ada yang izin atau bilang kalau mereka mau mendaki ya. Jadi emang harus ditemukan dulu, mereka baru bisa menghubungi keluarga mereka, karena memang mereka tidak meninggalkan nomor telepon keluarga saat simaksi. Nah, habis itu Dian cerita lagi ke keluarga mereka semua, dan mereka mulai ngerti. Tapi sekitar menjelang maghrib, entah kenapa Dian ini tiba-tiba ngerasa kayak ngantuk yang nggak bisa ditahan. Jadi dia tiba-tiba ngantuk banget saat itu, kemudian karena udah nggak bisa nahan akhirnya dia tidur, sementara keluarganya ini masih menunggu ya. Nah, pada saat dia tidur ini, entah mimpi entah gimana, Dian ini ngerasa kalau dia ini kayak flashback gitu. Jadi dia kayak kembali ke saat mereka baru mau mulai pendakian. Jadi dia ini benar-benar melihat dirinya sendiri lagi ngumpul sama Fahmi dan Sony saat itu sedang berada di dekat base camp sebelum simaksi. Tapi ada yang beda saat itu, karena Dian ini juga melihat di sekeliling dia saat itu ada banyak sekali makhluk-makhluk yang wujudnya ini pada mengerikan semua. Ada yang kepala doang, ada yang kuntilanak dan lain-lain, ada genderuwo, pokoknya macam-macam, banyak banget. Nah, akhirnya Dian ini mengikuti saat dia melihat dirinya sendiri ini jalan sama kelompoknya. Dia ikuti terus, dan ternyata ada beberapa sosok yang memang mengikuti mereka saat itu. Sampai akhirnya ketika mereka buka tenda saatnya asar itu, memang Dian benar-benar melihat sendiri kalau mereka ini kayak dibelokin gitu. Jadi jalur yang asli ini kayak sengaja ditutup atau dihalangi oleh makhluk ini. Nah, mereka ini akhirnya belok ke luar jalur. Nah, saat itu mereka kemudian buka camp seperti yang cerita awal tadi, yang kemudian Dian tidur lalu tiba-tiba bangun di pohon ini. Kejadiannya memang saat Dian tidur ini, dia ini kayak diseret sama sesosok makhluk hitam, tapi ini nggak terlalu jelas makhluknya, ini hampir mirip-mirip asap hitam gitu. Kemudian menyeret Dian dan dibawa ke atas pohon. Sementara 2 temannya yang lain yang masih bangun karena ngerasa udah ngantuk, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk tenda, dan di situ mereka syok melihat Dian yang udah nggak ada saat itu. Nah, melihat Dian yang sudah hilang ini, Fahmi dan Sony ini bukannya mau nyari apa gimana, tapi salah satu dari mereka ini malah bilang, udah ayo kita turun aja lah, kita pura-pura nggak tahu, kayak gitu kira-kira ucapannya. Ya, akhirnya mereka ini beres-beres barang mereka dan mereka langsung turun. Nah, disitulah sebenarnya sosok-sosok yang sejak awal mengikuti mereka ini kelihatan makin marah. Pertama karena mereka memang sejak awal ini tidak sopan waktu mendaki, dan keduanya
mereka ini kok tega gitu ninggalin temennya gitu, mungkin kayak gitu kira-kira. Sampai akhirnya sosok-sosok yang mengikuti mereka ini makin banyak, makin bertumpuk. Saat itu mungkin ada ratusan atau gimana, dan disitulah Dian ini akhirnya terbangun ya. Pada saat Dian bangun ini, dia melihat jam ini sekitar jam 10 malam, sementara keluarganya dan keluarga teman-temannya ini masih nunggu ya, masih belum ada kabar dari tim relawan. Sampai nggak lama kemudian akhirnya tim relawan ini turun dengan menandu 2 kantung mayat yang ternyata Sony dan Fahmi ini ditemukan tidak bernyawa, agak jauh dari jalur menuju ke pos 3 ya. Jadi emang benar-benar di luar jalur saat itu mereka ditemukannya. Dan keadaan mereka berdua ini sedikit janggal karena ketika ditemukan beberapa bagian dari tubuh mereka ini seperti kosong atau terbakar. Nggak ada yang tahu bagaimana mereka bisa mengalami itu, karena andai mereka tersambar petir pun pasti akan jauh lebih parah keadaannya, bisa kosong semua atau bahkan mungkin hancur ya. Sejak saat itu selama beberapa tahun Dian ini seperti terus dihantui oleh rasa bersalah. Kenapa dia ngajak Munca kalau akhirnya akan jadi kayak gitu? Dan sampai detik ini pun Mas Dian masih saja bertanya-tanya gitu. Apa benar yang menimpa Fahmi dan Sony ini sama dengan yang dia lihat saat dia tidur di base camp? Semoga pengalaman dari Mas Dian ini bisa jadi peringatan tersendiri untuk kita agar kita tidak melakukan apapun tanpa persiapan yang matang dan selalu menjaga tingkah laku kita dimanapun kita berada ya. Karena kalau kita sembarangan, bahkan mungkin terlalu sembarangan, kita nggak cuma akan bermasalah sama manusia, tapi mungkin sama makhluk lain juga gitu. Seperti yang diceritakan oleh Mas Dian ini. Terima kasih buat Mas Dian yang sudah membagikan pengalamannya. Semoga Fahmi dan Sony diterima di sisi Tuhan ya, dan diampuni dosa-dosanya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.